ayadahullahu ta'ala binasil azim. Ada dalam 2 khutbah yang saya sedang talakan. Khutbah yang pertama tanggal 23 Maret 2012, beliau menjelaskan dengan sangat rinci tentang hakikat dari ke-10 syarat baiat. Yang kedua, di khutbah beliau tanggal 2 Januari tahun 2015, itu lebih rinci lagi. Beliau pun jelaskan tentang hakikat 10 syarat baiat. Beliau mengatakan 10 syarat yang Huzur alaihissalam kenakan untuk kita. Tetapi penjabarannya beliau katakan tanggung jawab setiap orang Ahmadi minimal ada 30 item yang harus dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan kita. Dan jika itu ada dalam setiap diri orang Ahmadi, maka Huzur katakan kemenangan yang telah Allah janjikan bahwasanya Islam liyudhilal dini kulli akan memperoleh kemenangan di atas agama-agama yang lain, itu akan dengan sangat cepat diraih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang darah syukur rahimakumullah. Ketika kita mengucapkan baiat, maka pertama ucapannya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Sering kita dengar apakah syahadat Ahmadiyah beda dengan syahadat orang Islam pada umumnya. Secara ucapan jelas tidak pernah berbeda. Tetapi saya mengatakan syahadat Ahmadiyah itu dalam ucapan sama, tetapi ruhnya yang perlu dipahami oleh kita semua. Ketika kita mengucapkan asyhadu, aku bersaksi, tidak ada Tuhan. Jadi kita hanya bertuhankan kepada Allah. Nah, kesaksian ini yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu menyaksikan saya sebagai Tuhan. Seperti apa kesaksian kamu tentang saya? Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena ketika aku panggil kamu dalam setiap aktivitas yang aku butuhkan, selalu kamu menghindar. Jadi yang kamu saksikan itu Tuhan seperti apa? Jika kesaksian kamu berdasarkan ketulusan, keikhlasan, dan kecintaan, maka setiap orang yang mencintai, minimal ada 3 unsur yang ada di dalam cinta itu. Yang pertama apa? Syauq. Hub, asal katanya, cinta itu hub, bahasa Arab. Mahabbah. Hub secara harfiah, artinya itu biji. Sebutir biji. Maka di ayat surah Al-Baqarah ketika Allah mengumpamakan masal ladina yunfikuna fi sabilillah kama salih hub. Perumpamaan orang yang menafkahkan harta yang Allah Ta'ala seperti hub. Hub itu secara harfiah itu biji. Nah, biji ini ketika ditanam akan menumbuh, akan tumbuh, dan tumbuhnya itu akan menjadi 3 unsur. Maka cinta itu bahasa Arabnya hub atau mahabbah. Nah, dari habbah ini, dari hub ini, dari mahabbah ini akan terbit 3 hal. Yang pertama apa? Syauq. Syauq itu artinya apa? Rindu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakui mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, tes. Assalamualaikum. Mohon maaf ada gangguan teknis ini. Ada. Assalamualaikum bapak-bapak. Kedengaran? Dicoba lagi, Pak. Pak Ketua ada kedengaran? Nah, sekarang jelas nih, Pak. Ya. Jelas ya? Iya, jelas, lebih clear. Assalamualaikum Pak Iwan, Pak Musafar, sehat? Kedengaran ya? Alhamdulillah suara sudah bagus. Oke. Bagus ya. Kita lanjutkan ya. Ya, kita santai aja. Hari Minggu setelah ini kita olahraga secara fisik. Hari ini kita review dulu kerohanian kita dengan ya
sejenak saya ingin mengajak semua kita untuk mereview kembali keingatan dan kerohanian kita tentang kenapa kita harus baiat. Gitu. Jadi Bapak-Bapak sekalian, ketika kita mengucapkan asyhadu, aku bersaksi, minimal ada 3 unsur. Ada 3 wujud. Yang pertama orang yang menyaksikan, yang kedua yang disaksikan, yang ketiga orang yang menyaksikan kita bersaksi. Maka ketika kita baiat itu ada syarat dan rukun. Mengucapkan syahadat itu tidak asal mengucapkan syahadat, tak ada syarat dan rukunnya. Karena semua arkanul Islam, rukun Islam yang 5 itu semuanya ada syaratnya dan ada rukunnya. Sholat ada syaratnya, ada rukunnya. Puasa ada syaratnya, rukunnya. Nah, syahadat apa syarat dan rukunnya? Tentu ada syarat dan rukun juga. Nah, syarat dan rukunnya apa? Ya, ada orang yang menerima baiat kita. Ada yang menyaksikan kita. Kenapa? Karena nanti ada pertanggungjawaban di Quran, surah Al-Hajj, surah Bani Israel ayat yang ke-71 jelas dikatakan, yauma yad'u kulla unasin bi imamihim. Pada suatu hari nanti ketika kamu dihadapkan di padang mahsyar, di hadapan Allah, yad'u kulla unasin, semua manusia akan dipanggil bi imamihim, dengan imam-imamnya. Karena mereka lah yang akan menyaksikan baiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main, makanya Rasulullah SAW mengikrarkan dengan cukup tegas dalam hadis sahihnya. Man lam yarif imaman zamanihi. Jelas sekali. Karena di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan yauma yad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari nanti kamu dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan dipanggil oleh Allah dengan imam-imamnya. Karena mereka lah yang menyaksikan kita hari ini baiat. Asyhadu, aku bersaksi. Siapa yang disaksikan? Allah. Siapa Allah? Tuhan kita. Yang telah menciptakan kita. Yang telah memberikan seluruh sarana kehidupan bagi kita. Hanya pertanyaannya tadi, ketika kita menyaksikan Tuhan yang seperti apa? Kenapa? Kenapa tidak ada tumbuh kecintaan terhadap Tuhan yang segala-galanya maha? Nah, itu yang dipertanyakan. Makanya tadi ketika kita mengatakan cinta, maka cinta itu akan tumbuh dengan 3 unsur. Karena cinta itu kata-katanya mahabbah atau hub. Hub secara harfiah artinya biji. Nah, tumbuh dari hub ini yang pertama syauk. Syauk itu artinya rindu. Ada kerinduan. Tanda orang mencintai itu ada kerinduan. Tidak mungkin orang mencintai tidak ada rindu, itu tidak mungkin. Itu mustahil banget. Maka oleh Hadrat Imam Mahdi alaihissalam, analogi yang sangat luar biasa. Ketika ingin menyampaikan hakikinya orang mukmin adalah seperti seorang balita dengan ibunya. Dia tidak pernah bisa dipisah. Kecintaan anak terhadap ibu, ibu terhadap anak itu di luar nalar manusia. Itu gambarannya. Makanya ada kecintaan yang sangat-sangat luar biasa. Kita untuk menyaksikan itu, lihat saja seorang ibu ketika anaknya sakit, meler hidungnya, yang disedot oleh mulut ibunya, dan tidak pernah ada rasa jijik sama sekali. Ketika anaknya buang air BAB, sedang makan enak-enak, tak ada rasa jijik. Dia cebok dulu, langsung makan lagi. Tidak pernah ada cerita seorang ibu jijik terhadap anaknya. Itu adalah bahasa cinta. Dan kerinduannya, subhanallah. Balita tidak bisa ditinggal. Jangankan 1 hari, 1 jam berpisah dengan ibunya, teriak. Ketika ibunya bersuara, tidak kelihatan oleh mata si anak, anaknya tahu itu suara ibunya. Ibunya juga sama, ketika anaknya menangis di kejauhan, dia tahu itu suara anaknya. Tidak perlu dilihat. Tuhan itu tidak perlu dilihat, terasa banget. Analoginya itu, makanya Rasulullah SAW memberikan analogi yang paling sederhana dan masuk akal. Seorang balita dengan ibunya. Ada kerinduan yang melekat, yang sangat tidak pernah bisa dipisah. Itu tanda orang sedang mencintai. Yang kedua, tanda cinta itu adalah uns. Uns.
Kenapa manusia itu berkata asal kata ada insan? Insan itu asal kata uns. Uns itu artinya apa? Selalu ingin dekat. Pernahkah orang mencintai mau dipisahkan? Pernahkah ada orang yang katanya mencintai terus dia ingin berpisah jauh-jauh? Nyaris tidak pernah. Dia akan selalu dekat. Maka oleh karenanya suami selalu dekat di samping istrinya, seorang istri selalu dekat di samping suaminya. Mungkin fisiknya boleh jauh, tapi perasaannya selalu menyatu. Dan lagi-lagi analoginya adalah seperti seorang balita dengan ibunya. Gitu. Dia tidak pernah ingin dipisahkan. Nah, unsur yang ketiga dari orang yang mencintai adalah ridho. Ridho artinya senang. Ridho artinya suka. Radhiyallahu an artinya Allah suka dengannya. Allah senang dengannya. Nah, ketika ada kata ridho, kita senang. Jangankan melihat, baru mendengar, baru isyarat. Mungkin dari baunya saja kita sudah tahu. Ketika orang sedang jatuh cinta itu, dari baunya saya sudah tahu. Ini anak saya, ini ibu, ini istri saya. Jadi senang banget. Jadi perasaannya selalu senang. Jadi mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, jika bapak-bapak sudah tidak merasa nyaman ketika ada istri di sampingnya, itu tanda-tanda cintanya sudah luntur. Mohon maaf ya. Karena kalau masih menyala, itu senang banget itu, selalu merasa senang. Seperti senangnya seorang balita bersama ibunya. Itulah cinta. Makanya Allah bertanya, asyhadu, kamu menyaksikan aku yang seperti apa? Kenapa ketika aku panggil? Mohon maaf sekali lagi saya mereview ingatan bapak-bapak. Allah akan memanggil kita sepanjang hidup ini, Pak, hanya 3 kali. Hanya cuma 3 kali kita dipanggil oleh Allah. Yang pertama panggilannya keras dan diperuntukkan untuk semua orang. Apa itu? Azan. Hayya 'alas shalah, mari datang untuk sholat. Untuk apa? Hayya 'alal falah, untuk menuju kemenangan. Itu panggilan pertama. Dan itu umum. Semua orang dipanggil. Tak peduli siapapun. Makanya harus dikumandangkan dengan sekeras-kerasnya. Panggilan yang kedua adalah panggilan yang halus. Tidak semua orang bisa dipanggil. Itu nunggu giliran. Apa itu? Haji dan umroh. Labaik Allahumma labaik. Aku datang ya Allah menyambut seruan. Menjadi orang yang datang ke sana itu adalah orang yang disuruh oleh Allah. Kenapa? Banyak orang yang punya kemampuan secara finansial tetapi tidak berangkat. Kenapa? Karena memang tidak terpanggil. Ingat, itu panggilan yang kedua. Tidak semua orang dipanggil. Makanya jangan heran kalau ada orang yang sampai wafatnya tidak sampai melaksanakan rukun Islam yang kelima. Karena memang ini tuh betul-betul panggilannya panggilan selektif. Nunggu giliran dan tergantung Allah yang memanggilnya. Apakah orang ini mahrum dari pahalanya? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan solusinya. Ketika ada orang yang tidak terpanggil untuk haji dan umroh, maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat Jumat 40 kali berturut-turut tanpa putus-putus, serupa tapi tak sama dengan ibadah haji. Kenapa serupa? Pahalanya serupa, tapi tak sama. Kenapa? Tidak ada sa'i, tidak ada tawaf, tidak ada lempar jumroh, kan gitu. Tapi insya Allah pahalanya sama, kata Nabi. Jadi tidak akan mahrum, pahalanya tidak akan mahrum. Tetapi tadi untuk datang ke sana tentu ada lebih penguatan gitu ya, untuk kerohanian dan keimanan kita. Yang ketiga, panggilan yang paling semakin halus, halus banget. Dan itu semua bakal dipanggil tapi nunggu giliran. Apa itu? Al-maut. Kita semua itu ada Pak Camat dan Bu Camat. Calon mati. Semua kita bakal dipanggil oleh Allah, tetapi tadi nunggu giliran. Untungnya tidak berdasarkan abjad, tidak berdasarkan strata sosial,
Tidak berdasarkan jenis kelamin, untung. Kalau maut berdasarkan abjad, mohon maaf. Orang yang namanya Ahmad di awal itu sudah hati-hati. Sekiranya maut itu berdasarkan abjad. Saya masih lama, S kalau saya mah. Subhanallah, luar biasa. Nah ini Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan yang kulit-kulit aja dulu. Tadi saya sudah jelaskan referensi yang saya bawa itu adalah 2 khutbah huzur. Nanti saya akan share di grup 2 khutbah ini yang bapak-bapak nanti bisa menelaah dengan cukup dalam supaya semua kita kebagian ilmunya. Tentu saya tidak akan bisa menyampaikan dalam waktu yang 1 jam membahas bahasan Hadrat Khalifah yang sangat-sangat syarat dengan hakikat gitu ya. Saya hanya bisa ya menyentil dari sisi kulit-kulitnya saja dulu. Supaya bapak-bapak tergerak, termotivasi untuk selalu menelaah khutbah Hadrat Khalifah yang krusial menurut saya. Kenapa? Karena baiat ini sekali lagi ini adalah gerbang utama dan pertama untuk berkenalan dengan sholat, zakat, puasa, dan haji. Sehingga kita nanti dicatat oleh Allah menjadi orang yang Islam yang kafah menurut Al-Quran. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, sidang darah subuh rahimakumullah. Saya tadi menyitir Quran, surah Al-Mumtahanah. Surah yang ke-60, ayat yang di Quran kita, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13 di Quran kita. Mungkin bapak-bapak pernah bertanya-tanya, nah 10 syarat baiat itu apakah hanya bikin-bikinan, hanya karang-karangan saja, Hadrat Masih Salam? Tentu tidak. Seorang utusan Tuhan berkata, berbuat, berperilaku, itu berdasarkan isyarat dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya itu tidak mungkin. Tidak ada nabi yang beraktivitas itu asbun. Tidak ada sama sekali. Nah ternyata di surah Al-Mumtahanah itulah tergambarkan 10 bukti syarat baiat itu. Allah berfirman kan, ya ayuhan nabi idza ja'akal mu'minati. Wahai nabi, jika datang kepada engkau seorang mukminah yubayyinaka untuk berbaiat kepada engkau ala ayyusrikna agar tidak mensekutukan Tuhan billah Allah syai'an dengan sesuatu. Coba, kenapa syarat baiat kita itu yang pertama adalah syirik? Ternyata di surah Al-Mumtahanah itu yubayyinaka ala ayyusrikna billah. Coba, Bapak bisa bayangkan. Yang keduanya apa? Wala yasrikna. Kalau tadi syirik pakai shin, kalau yang kedua sirkna pakai sin. Nah itu yang makanya kenapa kita mesti belajar tajwid baik dan benar itu, karena tadi ketika melafalkan huruf-huruf hijaiyah ini salah ucapan, salah arti. Kalau syirik artinya menyekutukan, kalau sirkun itu artinya mencuri. Wala sirkna, wala sirkna. Wala sirkna itu artinya mencuri. Wala yajnina dan tidak berzina. Wala yaktulun auladahunna dan tidak membunuh anak-anak mereka. Wala ya'tina bibuhtan yabtarina dan tidak berbohong yang diada-adakan baina yaidihinna wala arjulihinna, yang mereka tidak berdusta dengan mengada-adakan di antara tangan dan kakinya. Wala yasinaka fi ma'ruf, dan mereka tidak akan memberontak, tidak akan membangkang dalam hal-hal yang ma'ruf. Fabaihunna, maka terimalah baiat mereka. Coba Bapak bisa bayangkan, baik Quran, selalu Quran. Maka itulah yang membuat saya itu nyaman banget di Ahmadiyah. Kenapa? Setiap permasalahannya bisa diketemukan di Quran. Yang 2 minggu yang lalu kita cerita tentang baiat.
yang dicatat itu ternyata bayi Quran juga ada dalam Quran. Al-Maidah 83. Maka saya menjadi heran kepada orang di luar sana. Terus kalian baca Quran itu apa yang dibaca? Bagi orang-orang yang ngerti bahasa Arab, terus kalian untuk apa ngerti bahasa Arab? Sementara bahasa Arab itu alat untuk memahami. Terus kenapa bisa tidak paham? Nah baru kita ngerti bahwasanya hidayah itu adalah urusan Allah. Bukan urusan ilmu pengetahuan. Bukan urusan hal-hal yang menyangkut tentang kepandaian dan kepintaran. Pokoknya bukan. Maka beruntung, subhanallah, beruntung kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bernaung di dalam jemaah yang kita cintai ini. Itu yang harus kita syukuri hari ini. Nah ini saya sampaikan dulu sebagai bahan keilmuan kita. Jadi surah Al-Mumtahanah itulah sebenarnya isyarat tentang 10 syarat baiat. Karena janji kita yang pertama akan mematuhi sekuat tenaga. 2 minggu yang lalu kita bahas tentang 5. Yang sekarang insya Allah kita akan lanjutkan 10 syarat baiat yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Di mana Huzur menjelaskan syarat baiat kita yang ke-6 itu adalah akan berhenti dari adat kebiasaan buruk, menuruti hawa nafsu, dan akan menjunjung tinggi ayat-ayat suci Al-Quran. Akan hidup berdasarkan arahan Al-Quran dan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Ini dahsyat, Pak. Ini sangat-sangat luar biasa. Ini fundamental banget. Maka Hadrat Khalifatul Masih ketika menjelaskan syarat baiat yang ke-6 ini, menyitir hadis yang termaktub di dalam kitab hadis Ibnu Majah, Kitabul Muqaddimah, bab man ahya sunnah. Diriwayatkan oleh Amr bin Auf radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberitahukan satu sunnahku dari sekian banyak sunnah-sunnahku. Catat ya. Huzur mengutip hadis dari kitab Ibnu Majah, Kitabul Muqaddimah, bab man ahya sunnah. Di mana beliau menyitir, hadis ini diriwayatkan oleh Amr bin Auf, di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang menuntun atau mengajarkan, memberitahukan, hanya memberitahukan aja, memberitahukan satu sunnahku dari sekian banyak sunnah-sunnahku, maka dia dan kemudian orang-orang mengamalkan dari sunnah yang kita beritahukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada dia seperti ganjaran yang telah diberikan kepada orang yang mengamalkannya, dan sedikit pun ganjarannya tidak akan pernah dikurangi. Ini baru, Pak, ini baru memberitahukan. Bayangkan kalau kita yang memberikan contoh, gitu. Ini baru kita memberitahukan saja. Sebaliknya kata Rasulullah, sabda Rasulullah, barang siapa yang mempertontonkan satu bid'ah dan kemudian banyak orang yang mengamalkan dari bid'ah-bid'ah yang kita amalkan itu, maka Allah akan memberikan hukuman kepada orang itu meskipun dia mengajarkan ke orang lain bid'ah dan orang lain ikut tentang bid'ah itu, maka dia akan dihukum oleh Allah seperti orang yang mengamalkan bid'ah itu dan tidak akan dikurangi sedikit pun. Nah, Huzur menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat yang ke-32, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kamu ingin dicintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku siapa? Rasulullah. Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai.
Jadi tadi di dalam syarat biat yang keenam itu, kita akan berhenti dari adat buruk. Maksudnya apa? Dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah dicontohkan oleh junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang subhanallah, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Di jemaat kita ini subhanallah. Makanya saya katakan di minggu yang lalu, ketika Hujur mengatakan ada dua jenis orang Ahmadi. Ahmadi hakiki dan Ahmadi yang tadi Ahmadiyah. Di mana Ahmadiyan itu ngerti, paham, yakin kalau Hadrat Mirza Ghulam itu adalah sebagai Imam Mahdi, tetapi amaliyahnya tidak seperti orang Ahmadi. Contoh yang paling dekat aja apa? Masalah khitan. Saya masih menyaksikan orang-orang Ahmadi ketika khitanan itu pesta. Seperti layaknya orang walimahan nikah. Dan saya tanya, ini sedang apa? Khitan. Khitan itu apa? Sunnah Nabi. Apakah seperti ini kah sunnahnya? Bagaimana dalam hadis dikatakan? Al-fitratu khamsin. Kebersihan itu ada 5. Yang pertama khitan. Yang kedua gunting kuku. Yang ketiga cukur kumis. Yang keempat cabut bulu ketiak. Yang kelima mencukur, mohon maaf, bulu kemaluan. Itu Nabi katakan, dia sejajar, khitan itu sejajar dengan gunting kuku. Jadi bagaimana ceritanya ketika khitan ngundang orang pesta besar-besaran untuk khitanan. Pertanyaan berikutnya, pernahkah ada orang yang pesta, ngundang pesta karena gunting kuku? Atau mungkin gini, mohon maaf Pak Musafar datang ke rumah saya mau syukuran apa? Cabut bulu ketiak. Kan tidak ada contoh seperti itu kan? Nah ini perlu dipahami. Ini perlu dipahami, bukan masalah mampu dan tidak mampu, bukan. Kita tidak menggugat masalah itu, tidak. Masalahnya di syarat biatnya ketiga, kebiasaan-kebiasaan seperti ini, ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak dipercontohkan oleh junjungan kita. Maka Hujur menjelaskan dengan sangat luar biasa. Kalau kamu ingin mendapatkan cinta, tadi di awal sudah saya jelaskan, seperti apakah itu cinta, maka fattabi'uni. Fattabi'uni itu apa? Ikut Rasul, ikut sunnah Nabi. Kan kita selalu mendeklarasikan diri kepada orang-orang. Kitalah ahli sunnah wal jamaah. Kita ahli sunnah. Ahli sunnah itu apa? Orang yang ahli. Ahli itu apa? Mahir. Sudah piawai berarti kan gitu. Dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bukan banyaknya loh. Tetapi apa? Kesesuaiannya dengan apa yang telah diteladankan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak. Ini yang perlu saya pertegas kembali. Ya. Jadi artinya Hujur kenapa sampai menyitir hadis itu agar kita paham ketika kita memberitahukan kepada orang salah satu sunnah dan sunnah-sunnah junjungan kita dan orang mengikuti sunnah itu dan mengamalkannya, kita akan mendapat pahala seperti yang mengamalkannya. Dan kata Rasul tidak akan dikurangi sedikit. Jadi orang ngomong begini ya, kalau gitu saya tunjukin aja lah, kita nggak usah ngamalin, tunjukin aja banyak-banyak. Karena kita selalu bikin, kadang-kadang kita selalu bikin hela. Kalau gitu caranya ya udah kita nunjukin aja lah. Kalau gitu kalau memerintah orang baik canda bagus dong, bagus lah. Tapi saya kan nggak usah baik canda, yang penting nunjukin aja baik canda kan nanti dapat pahalanya. Itu mah sudah inamal amalu biniat, niatnya sudah salah. Jadi kita akan diikat oleh aturan yang lain gitu. Jadi artinya apa? Ketika kita menunjukkan seperti kita nunjuk begini, yang satu ini kan untuk orang. Tapi ingat 1, 2, 3, 4 itu untuk nunjuknya ke dada kita. Maka jangan selalu menunjuk. Menunjuk itu satunya untuk orang, 4-nya untuk kita. Artinya apa? Ketika kita bayar canda, 4 kali tegurannya ke diri kita. Sudah canda belum ente kan gitu. Ketika kita mengatakan, hei tahajud begini. Orangnya hanya satu perintahnya. 1, 2, 3, 4 nunjuk ke dada kita. Ente sudah tahajud belum? 4 kali tuh ingatannya. Itu maksudnya. Bukan hanya laksanakan. Maka Nabi tidak pernah begini.
Jadi selalu begini, mari sama-sama. Ketika sahabat menunjukkan kepada ya Rasul, kami lapar ya Rasul, tunjukkan di perutnya, satu batu diganjal perutnya. Rasul buka perutnya, nih 2 batu. Kamu lapar, saya lebih lapar kata Nabi. Tapi saya tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Nah ini Bapak-Bapak sekalian, saya pikir ini waktu kita sudah hampir mepet. Ya kita pelan-pelan aja lah. Karena gini kita akan berseri janji bayat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai karena apapun topiknya, judul besarnya adalah bayat. Kenapa? Karena saya menggandrungi semua hal ini. Kenapa? Ketika semua orang Ahmadi seperti yang diharapkan oleh Hadrat Masih Maud Salam. Siapakah orang Ahmadi yang dirindukan oleh beliau? Satu yang beliau sebut. Sekiranya di dalam Ahmadi ini ada orang seperti Nuruddin. Cukup 1 orang, cukup 10 orang. Tak perlu banyak-banyak katanya. Tapi satu seperti Hakim Nuruddin. Bayangkan ketika beliau dapat surat dari Hadrat Masih Salam. Beliau sedang belanja untuk kepentingan rumah sakit dan rumahnya. Proyek besar dan tidak sedikit uang. Tiba-tiba beliau baca surat ini. Alangkah diharapkan Anda bisa hadir di kajian. Padahal Masih Salam itu hadir nantilah sudah selesai acara. Saat itu juga ditinggalkan. Dia serahkan kepada wakilnya. Ini serahkan. Dari semenjak itu kata beliau, aku tidak pernah berpikir kembali kepada rumah saya dan rumah sakit yang akan saya bangun. Kenapa? Ketika junjungan saya memanggil. Beliau langsung datang ke kajian. Tak 1 rupis pun uang di tangannya. Langsung berangkat. Beliau adalah zilli. Beliau adalah mazaz dari Abu Bakar Siddiq. Begitu siddiqnya luar biasa. Di zaman Rasul ada Abu Bakar Siddiq. Di Masih Maud ada Hadrat Hakim Nuruddin. Yang setara dengan beliau yang dirindui oleh beliau. Masih Maud. Ya, setidaknya kita 0,0 sekian miliarnya mengikuti jejak langkahnya. Kan minimal itu. Makanya saya dengan konsen dengan ini bukan apa-apa. Tumbuhkan dulu kecintaan. Karena kalau ada cinta, selesai seluruhnya, Pak. Tidak ada pekerjaan yang berat ketika dengan cinta ditopangnya. Tidak ada pekerjaan yang sulit ketika cinta yang menopangnya. Tidak ada kalimat jauh ketika cinta yang menempuhnya. Tidak ada. Sama sekali tidak. Nah ini yang perlu ditumbuhkan dalam diri setiap orang. Nah bayat itu cinta, cinta hakiki. Tanda tangan itu surat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui junjungan beliau salam dan Hadrat Imam Maud Salam. Mungkin untuk sementara ini dulu, nanti kita kembangkan dalam diskusi dan insya Allah kita akan, jika ini masih bermanfaat, kita akan programkan tadi program kita ini test case aja. 2 minggu sekali dalam sebulan. Jika terlalu keseringan nanti sebulan sekali. Jika terlalu keseringan 2 bulan sekali. Keseringan lagi 3 bulan sekali. Mudah-mudahan tidak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak, mohon izin. Bertanya mungkin. Mohon izin. Assalamualaikum. Ya, silakan pada Bapak Ibu yang hendak bertanya bisa langsung mengaktifkan mic-nya. Ya, saya mau silakan. bertanya Pak. Mau Ya. balik, ya. Jazakumullah nih atas kesempatannya. Menarik sekali tentang pembahasan Waktu 5 bayat menit, ya. Pak. Ya. Sampai jam 6. Jadi ini, Sebentar Pak, oke. gimana Pak? Ya, saya mulai ya. Saya ingin bertanya. Mohon izin. Siap. Ya. Siap, Pak Musaffar. Oke. Jadi kemarin kita masih teringat khutbah huzur perihal Baiat Ridwan ya Pak ya. Ya. Itu kan yang ikut baiatnya sendiri kan adalah para sahabat-sahabat yang katakanlah sudah pernah baiat. Ya. Nah pertanyaan yang menarik adalah apakah
itu bisa kita samakan dengan yang kalau jalsah itu kan suka ada beat internasional Tuhan. Walaupun kita sudah beat ya, apakah itu juga katakanlah mirip-mirip dengan yang beat Ridwan seperti itu? Itu saja sih pertanyaan saya. Siap. Jadi kita langsung aja ya. Ya, silakan Pak. Langsung jawab ya. Ya. Oke, Pak Musafar, jazakumullah, pertanyaannya cukup luar biasa. Jadi kita korelasikan dulu dengan hadis yang pernah Nabi sabdakan bahwasanya Masih Maud salam di akhir zaman nanti akan satu kuburan dengan Rasulullah SAW. Yang ini pun disalahartikan oleh orang-orang. Maksudnya satu kuburan, kubur itu bukan zonasi, bukan tempat. Tetapi semua yang pernah Rasul lakukan akan pernah dilakukan oleh Hadrat Rasulullah SAW. Nah, salah satunya tadi ketika Rasul pernah dilarang ke Mekah. Kenapa hari ini masih mau dilarang ke Mekah? Rasulullah pernah dilarang ke Mekah. Sahabat pernah baiat lagi. Kalau hari ini baiat ulang dengan baiat nasional, sahabat pernah baiat ulang. Itu kuburannya. Jadi artinya apa? Sekarang kita ini mesti baiat ulang lagi gitu. Karena baiat ulang itu memang dicontohkan oleh para sahabat. Kenapa? Rasulullah SAW meragukan. Kalian ini ragu dengan saya. Kalau gitu datang ulang lagi. Umar sampai menggigil itu saat itu. Kenapa tidak bisa ya Rasul? Apa engkau ragu dengan aku wahai Umar? Ini wahyu. Tapi tadi karena sebagai manusia biasa kekeliruan memahami berita Allah. Ternyata tahun depan baru. Patah Mekah itu baru tahun depannya, bukan saat itu. Kan ayatnya kan laqad sadaqallahu ru'ya. Ya. Benar ru'ya Allah kan. Gitu. Jadi Baiatur Ridwan itu yang pernah Rasul contohkan itu ternyata hari ini pun ada. Saya juga terkagum-kagum Pak. Kok bisa ada baiat internasional diulang-ulang? Ternyata junjungan kekasih hakikinya juga pernah melakukan itu. Itulah makna dari Masih Maud dan Rasulullah itu satu kuburan. Itu Pak Musafar. Ya, jazakumullah Tuan. Siap. Silakan ada yang lain. Enggak, dipersilakan. Ya, sepertinya cukup dari sesi ini, Bapak. Ya. Jadi langsung saja kita tutup acara penutup. Mangga, Bapak, sekaligus dengan doa. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin hadirat sidang darah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salah satu program yang dicanangkan khususnya oleh Jemaat Bogor, dan kita buka link ini untuk semua jemaat di Jabar 2. Dan saya ucapkan jazakumullah kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat yang berpartisipasi dalam darah subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi bapak-bapak dan keluarga dengan rahmat, kasih sayang, kesehatan, limpah rezeki yang banyak. Dan semoga kita, khususnya bangsa kita dan dunia, segera terbebas dari cengkraman pandemi ini. Dan selalu Bapak berdoa untuk kesehatan yang paripurna Hadrat Khalifatul Masih yang sedang berjuang untuk menyebarkan Islam di seluruh dunia. Khususan untuk Jemaat Bogor dan Jemaat Wilayah Jabar 2. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, semua program-programnya terlaksana dengan baik dan sukses. Allahumma barik wa salim innahu al-Fatihah. Rabbi zalamtu nafsi wa atarabtu bi dhanbi faghfir dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ayyid imamana bi ruhil qudus wa barik lana fi umrihi wa amrihi. Allahumma ayyidil mu'minina wal mu'minat wal muslimin
muslimat wal ahmadiyyin wal ahmadiyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah Pak Mubalik. Ya, jazakumullah kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian. Diharapkan untuk mengisi absen bisa dari cabang manapun karena di situ tertera nanti nama cabangnya. Jazakumullah Bapak-Bapak Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.